Bab 1721. 800 Dewa Sejati Kehampaan. Chen Yuan sedikit terkejut. Begitu Dewa Sejati Yuanlong menggunakan metode ini, dia hampir mencapai puncak kekuatan Dewa Sejati Kehampaan, dan kekuatannya sendiri meningkat beberapa kali lipat. Gaya bermain yang liar seperti ini, aku khawatir dia bisa melompat untuk menantang Dewa Sejati Dao tanpa tertinggal. Seperti yang diharapkan dari pemilik sistem, seolah-olah dia langsung membuka jalan. Untungnya, aku menggunakan jalanmu untuk membuka kapak, kalau tidak kau tidak akan sehebat ini. Dewa Sejati Yuanlong hampir berada di alam yang sama, tak terkalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1, tak terkalahkan dalam pertahanan, tak terkalahkan dalam serangan kelompok, tak terkalahkan dalam tubuh, tak terkalahkan dalam jiwa. Disebut prajurit segi 6. Hampir tidak ada kekurangan. Tapi Chen Yuan tidak takut. Jika 3 hari yang lalu, kau mungkin punya kesempatan. Tapi sekarang, maaf, kau tidak punya kesempatan lagi. Meskipun kau tak terkalahkan di level yang sama, aku benar-benar tak terkalahkan. Jalan Hongmeng, aku adalah alam semesta. Gerbang alam semesta, terbuka. Aku melihat Chen Yuan melambaikan tangannya. Sebuah portal ruang putih raksasa terbuka dari kehampaan yang kacau. 8 klonnya mundur ke dalam portal ruang putih dalam sekejap. Aku ingin lari, tapi tidak ada jalan. Pikir Dewa Sejati Yuanlong. Dalam sekejap, ada 200 hantu Dewa Sejati, membawa aura yang sangat ganas. Mereka menyerbu ke alam semesta kecil dengan ganas. Kau benar-benar berani masuk. Tidakkah kau tahu bahwa aku tak terkalahkan di wilayahku? Chen Yuan memegangnya dengan satu tangan. Aku melihatnya mencubit dengan santai, dan kekuatan surga yang mengerikan, dengan kendali mutlak dalam sekejap, menghancurkan 200 dewa kehampaan sejati. Dewa Sejati Yuanlong terkejut. Dia tidak percaya bahwa 200 dewa kehampaan akan musnah dalam sekejap. Pada saat ini, aku melihat sebuah benda langit super raksasa yang telah lama tak terlihat, perlahan muncul dari kehampaan yang kacau. Benda langit super raksasa ini berbentuk oval, dan seluruh tubuhnya sehitam tinta. Seolah mampu menelan cahaya. Sekilas, diameter benda langit berbentuk bola ini melebihi 50 miliar tahun cahaya. Volume yang sangat besar itu seperti alam semesta kecil. Apakah ini alam semesta iblis yang bermutasi? Sudah berkembang sedemikian luas. Wajah Yuanlong Zhensen mulai terlihat sangat jelek. Yuanlong, bukankah kau sangat sombong? Aku berdiri di depanmu, beranikah kau masuk dan melawanku? Berdiri di dalam portal ruang putih yang besar, Chen Yuan mengacungkan jarinya ke arah Dewa Sejati Yuanlong dengan ekspresi provokatif. Ia juga membuat gerakan mengusap lehernya, menunjukkan bahwa ia tidak bisa melakukannya. Dasar tikus, apakah kau hanya bersembunyi di lubang tikus? Jika kau punya kemampuan, keluarlah dan lawan aku sampai mati. Dewa Sejati Yuanlong bukanlah patung pasir. Meskipun ia memiliki pemahaman yang luar biasa dan keterampilan yang mendalam, ia juga mengerti bahwa di alam semesta kecil ini, Chen Yuan memiliki kekuatan absolut dan dapat mengendalikan kekuatan dunia. Otak sialan ini ditendang keledai, jadi ia masuk untuk melawannya. Masuk, kau tidak berani. Chen Yuan tampak tenang, ia tidak terburu-buru. Yang cemas seharusnya adalah Yuanlong Xiaor. Jika kau tidak kembali lagi, aku khawatir Istana Dewa Sejati tidak akan menyisakan sehelai rumput pun untukmu. Itu tidak masuk akal, mari kita lihat apakah aku tidak akan membunuh alam semesta iblis bermutasimu. Keahlian pedang ekstrim, kombinasi pedang ilahi. Aku punya pedang yang bisa memotong jalan. Sebuah pengorbanan untuk Dewa Sejati. Dewa Sejati Yuanlong menatap. Pada saat ini, dia benar-benar tanpa ampun. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia memanggil Dewa Void yang tersisa, dan mereka mulai berkorban secara kolektif. Sebuah pedang ilahi berwarna darah yang mengerikan dipadatkan olehnya. Void bergetar. Kekacauan bergulir. Namun sesaat kemudian, aku melihat pedang besar berwarna darah sepanjang tahun cahaya dan selebar tahun cahaya. Dengan momentum yang menghancurkan langit dan bumi, pedang itu menghantam ke arah alam semesta kecil. Pedang ini menyapu, dan cahaya pedang yang mengerikan langsung menyapu miliaran tahun cahaya. Teknik pemakan kosmik. Lubang hitam asli, terbuka. Aku melihat Chen Yuan melambaikan tangannya. Sebuah benda langit kosmik kecil yang sangat besar tiba-tiba membuka pusaran lubang hitam. Pusaran lubang hitam yang mengerikan itu tampak melahap semua materi di dunia. Tentu saja, sebagian dari cahaya pedang berdarah itu juga tertelan. Mengurangi sebagian dampaknya. Boom! Ketika cahaya pedang berdarah yang berjarak miliaran tahun cahaya bertabrakan dengan alam semesta kecil. Dalam sekejap, kehampaan yang kacau itu terbalik. Petik 2. Aliran udara kacau tak berujung berputar-putar dengan liar. Bahkan ruang yang kacau itu terkoyak menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta kecil Chen Yuan tiba-tiba bergetar hebat. Tapi itu hanya guncangan, dan dengan cepat kembali normal. Sepertinya bukan masalah besar. Hanya itu. Dewa Sejati Naga asli, hanya itu saja.
Bahkan gerakan zoom pun tidak bisa menembus pertahananku. Kekuatan penghalang ruang di alam semesta kecil jauh melampaui perkiraanku. Dengan kata lain, orang ini telah membuat jangkauan serangannya begitu besar sehingga sulit untuk menghasilkan kerusakan efektif pada alam semesta kecil. Kecuali dia memusatkan kekuatan serangannya di satu titik, dia mungkin hampir tidak mampu menembus penghalang ruang alam semesta kecil. Namun, jika area kerusakan penghalang ruang kecil, dengan mengandalkan kekuatan penyembuhan diri alam semesta, penghalang ruang dapat diperbaiki dalam sekejap. Ini seperti menusuk gajah dengan jarum tipis, dan sama sekali tidak sakit. Saat ini, Chen Yuan telah memastikan bahwa dewa sejati Yuanlong sama sekali tidak bisa berbuat apapun padanya. Bagaimanapun juga, uji kekuatan telah berakhir. Saatnya aku serius. Alam semesta iblis yang bermutasi ini begitu kuat. Wajah dewa sejati Yuanlong semakin memerah. Kembali ke tempatmu. Kehendak surga, aku adalah alam semesta. Atas nama penguasa alam semesta, aku menggunakan kekuatan semua makhluk hidup di tubuhku. Aku adalah jalan surga dan mengendalikan segalanya. Ayo, Chen Yuan memulai gerakan besarnya lagi. Di belakangnya, ada untaian kekuatan padat yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul menuju tubuhnya. Kekuatan 13 Santo Surgawi. Kekuatan miliaran makhluk di alam semesta dengan panik berkumpul ke arahnya. Kali ini, tidak hanya kekuatan makhluk hidup yang terkumpul lebih kuat, tetapi dia juga memegang kapak Dewa Daokai. Aura mengerikan itu terus meningkat di tubuh Chen Yuan, semakin kuat dan kuat. Chen Yuan melangkah maju dan berjalan keluar dari portal alam semesta lagi. Yuanlong, apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan di level yang sama? Bahkan jika kaisar ini keluar untuk melawanmu, apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Pada saat ini, aura dan kekuatan Chen Yuan mendekati alam dewa sejati Dao. Belah langit dengan kapak. Lonceng waktu. Boom. Dewa sejati Yuanlong kembali mengaktifkan jam waktu, dan tubuh jam waktu yang aneh itu hampir kebal terhadap semua serangan. Chen Yuan juga tidak memiliki cara yang baik untuk menembus pertahanannya. Alasan utamanya adalah pemahamannya tentang hukum waktu tidak sebaik pihak lain. Hal ini menyebabkan keduanya tak terkalahkan dalam pertahanan, dan tidak ada yang bisa membunuh yang lain. Yang satu memiliki alam semesta kecil sebagai benteng. Yang satu dapat berdiri di sungai waktu, di antara masa lalu dan masa depan. Mata terbelalak. Ini canggung. Puff. Pada saat ini, aku melihat dewa sejati Yuanlong tiba-tiba menyemburkan seteguk darah tua. Aura tirani yang semula dimilikinya dengan cepat melemah. Ini, pembalasan karma. Haha, kau bocah, ternyata kau berada di akhir pertempuranmu. Aku bilang kau telah menggunakan begitu banyak kekuatan sihir mesum dan metode rahasia. Itu tidak bisa dipercaya. Kau memiliki latar belakang yang lebih dalam dariku di alam semesta. Jadi kau mencoba untuk bertahan. Chen Yuan menyeringai. Menjijikkan. Jika aku tidak memadatkan rune jalan raya, vitalitasku pasti akan terganggu. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya dan membiarkanmu menunggu Xiao Xiao mengambil kapak dari jalan raya? Tanpa kapak besar itu, kau sama sekali bukan tandinganku. Yuanlong muntah darah dengan penuh kesombongan. Dalam 8.000 juta tahun, dia belum pernah merasa begitu dirugikan. Bab 1722. Bip, bip, dan makan aku dengan kapak. Lonceng waktu. Puff. Dewa sejati Yuanlong menyemburkan seteguk darah tua lagi. Dia dihantam balik oleh hukum waktu dengan lebih serius. Menjijikkan. Permusuhan hari ini, telah kucatat. Kau tidak akan sombong lama, tunggu aku kembali ke masa kejayaanku, lalu datang untuk membunuh anjingmu. Gerakan hantu. Wosh. Aku melihat dewa sejati Yuanlong tiba-tiba berubah menjadi bayangan di seluruh langit di kehampaan. Orang-orang tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Tetapi dalam sekejap, setelah bayangan itu menghilang, dia menghilang tanpa jejak. Chen Yuan awalnya ingin menghentikannya, tetapi orang ini sangat kuat sehingga dia tidak dapat dikunci oleh pemindaian mental. Bahkan jika ruang diblokir, itu sama sekali tidak dapat menangkapnya. Meskipun Chen Yuan tak terkalahkan di alam semesta kecil, tetapi di luar alam semesta kecil, masih sulit untuk menghentikan pembangkit tenaga puncak dewa sejati kehampaan. Cukup. Lari, lari saja, toh aku sudah kembali dengan muatan penuh. Titik. Waktu berlalu hingga 1 jam yang lalu. Setelah Chen Yuan mengeluarkan darahnya, dia membiarkan Dadao membuka kapak untuk mengenali tuannya. Segera mengendalikan kapak untuk membuka langit, dan terbang keluar dari kota suci abadi. Sebenarnya, saat ini, jika Yuanlong Zhensen tidak mengejar kapak Dao Keitian, dan malah langsung memerintahkan seluruh kota untuk mencari mata-mata dan memblokir kota abadi, mungkin Chen Yuan akan benar-benar terbongkar, dan mungkin kehilangan klonnya. Tapi mendapatkan kapak pembuka langit bukanlah kerugian. Namun rencana untuk menjarah rumah harta karun kota suci mungkin akan hancur. Sayang sekali Yuanlong dewa sejati tidak tahu apakah dia berada di puncak,
atau dia terlalu percaya diri dengan formasi Dewa Sejati Paviliun Limbao. Dia mengejarnya tanpa menoleh ke belakang. Pasti akan merebut kembali kapak itu. Ini kebetulan adalah rencana Chen Yuan untuk mengalihkan perhatian dari gunung. Tanpa Dewa Sejati Yuanlong yang menjaga kota suci abadi, Chen Yuan akhirnya dapat menggunakan segel Dewa Sejati tanpa ragu-ragu. Segel Dewa Sejati ini awalnya adalah harta karun kota suci abadi, yang setara dengan kunci formasi inti seluruh kota. Bisa disebut kunci utama. Anda tidak hanya dapat bebas masuk dan keluar dari Paviliun Limbao, tetapi Anda juga dapat bebas masuk dan keluar dari Istana Dewa Sejati. Kalau begitu, kalian semua sudah keluar sekarang. Tentu saja, Chen Yuan tidak akan bersikap sopan kepada kalian. Dia segera berjalan dengan angkuh memasuki Paviliun Limbao dengan penampilan seperti Kaisar Yuyao. Konon, Paviliun Limbao ini memiliki total 7 lantai. Setiap lantai setara dengan sebuah dunia kecil. Lantai pertama adalah tempat yang dikhususkan untuk menyimpan kristal biji kekacauan. Kristal biji kekacauan ini terbentuk dari kondensasi energi kekacauan yang sangat murni. Masing-masing mengandung energi yang sangat mengerikan. Ini juga merupakan bahan utama untuk membuat koin kekacauan. Namun, kristal biji yang digunakan untuk membuat koin kekacauan umumnya adalah kristal biji kekacauan tingkat rendah. Kristal biji kekacauan dibagi menjadi kristal biji kekacauan tingkat rendah, kristal biji kekacauan tingkat menengah, kristal biji kekacauan tingkat tinggi, dan kristal biji kekacauan tingkat atas. Umumnya, satu kati kristal mineral kekacauan tingkat rendah dapat ditukar dengan 10 koin kekacauan. Satu kati kristal biji kekacauan tingkat menengah dapat ditukar dengan 100 koin kekacauan. Satu kati kristal mineral kekacauan tingkat atas dapat ditukar dengan 1000 koin kekacauan. Satu kati kristal mineral chaos berkualitas tinggi dapat ditukar dengan 10.000 koin chaos. Dan yang disimpan di lantai pertama Paviliun Limbao hampir semuanya adalah kristal biji chaos kelas atas. Jumlahnya sangat besar, Chen Yuan memperkirakan sekitar juta ton. Ini mungkin bernilai banyak uang. Intinya adalah benda ini sangat bagus untuk kultivasi, penggunaan jangka panjang kristal biji chaos berkualitas tinggi untuk kultivasi, kecepatan peningkatan kultivasi pasti jauh lebih cepat daripada energi chaos yang menyerap banyak kotoran. Lantai kedua Paviliun Limbao. Yang disimpan di sini adalah kristal alam semesta asli yang paling dibutuhkan Chen Yuan. Kristal alam semesta asli di sini ditumpuk seperti gunung. Mungkin ada beberapa juta gundukan bukit secara total. Kontribusi setiap kota alam semesta bernomor ditandai di atasnya. Setiap tumpukan bukit memiliki sekitar 50 juta hingga miliar butir. Mata Chen Yuan terbelalak. Jutaan kota kosmik, koleksi kristal kosmik primordial berusia 10 tahun, semuanya ada di sini. Inilah ritme yang akan dilepaskan. Dengan lambaian tangannya yang besar, Chen Yuan membawa mereka semua pergi. Lantai 3 Paviliun Limbao. Disinilah harta karun roh bawaan kekacauan disimpan. Embrio dao bawaan, teratai harta karun kekacauan, besi swanjing primordial, kalsedon keberuntungan, bunga ilahi 7 harta karun, kayu cendana merah 9 daun, manik zi kekacauan, rumput 5 elemen yin yang, dan beberapa harta spiritual tingkat atas lainnya. Hampir di mana-mana dapat dilihat di sini. Chen Yuan berpura-pura pergi seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang gugur. Lantai 4 Paviliun Limbao. Koleksi klasik alam semesta berdimensi tinggi yang tak terhitung jumlahnya tersimpan di sini, dan semua jenis kekuatan magis yang tak tertandingi dapat dilihat di mana-mana. Alkimia, pelatihan peralatan, rune, formasi, kekuatan supranatural, teknologi, semuanya. Jika salah satu latihan dikeluarkan, diperkirakan akan menyebabkan badai berdarah di lautan kekacauan. Benda ini tidak berguna bagi Chen Yuan, tetapi tidak buruk untuk membawanya kembali untuk berlatih bagi para pengikutnya. Lantai 5 Paviliun Limbao. Ada 36 artefak Kaisar Dao Surgawi yang tersimpan di sini. Lantai 6 Paviliun Limbao. Terdapat total 3 artefak sihir sejati yang tersimpan di sini. Armor Dewa Sejati Penipu, tombak ilahi penguasa kekosongan, dan sayap pembantai Dewa Kekacauan. Lantai 7 Paviliun Limbao. Hanya ada satu benda di sini. Pasir waktu. Dan beratnya mencapai 800 kg. Chen Yuan benar-benar tidak menyangka akan menemukan benda sehebat ini di Paviliun Limbao. Pasir waktu dikenal sebagai salah satu relik kekacauan paling berharga dan ajaib di dunia. Bahkan hanya sebutir pasir waktu, ia dapat mengubah pembusukan menjadi sihir, melakukan perjalanan antara masa lalu dan masa depan. Dapat membangkitkan orang mati. Dapat melihat takdir masa depan. Dapat mengurangi dampak karma. Mampu berdiri tegak di atas sungai waktu yang panjang dan mengendalikan takdir sendiri. Jika jimat ini dilebur menjadi senjata sihir waktu, ia bahkan dapat meningkatkan kualitas senjata sihir waktu dan meningkatkan kekuatannya. Ia dapat membantu Anda memahami misteri hukum waktu. Memahami kekuatan supranatural waktu. Dapat dikatakan sangat berguna. Jimat agung semacam ini, meskipun hanya beberapa gram, sangatlah berharga.
Sebenarnya ada kilogram di sini. Ambil semuanya, ambil semuanya. Ambil perilaku mulia Chen Yuanyan yang mencabut rambut. Dia tidak hanya menyapu seluruh paviliun Lingbao, tetapi kemudian dia menemukan bahwa paviliun Lingbao itu sendiri juga merupakan senjata sihir sejati. Dengan kekuatan penindasan dari surga, kemudian cukup sempurnakan dan singkirkan paviliun Lingbao. Pada saat ini, dia merasakan bahwa dewa sejati Yuan Neng tampaknya masih bertarung dengan klonnya. Kalau begitu, mari kita pergi ke istana dewa sejati Anda. Dengan segel dewa sejati di tangannya, Chen memasuki istana dewa sejati seolah-olah dia memasuki negeri yang tak dikenal. Terlebih lagi, dia memiliki penampilan Kaisar Yuyao. Awalnya, para penjaga istana dewa sejati sama sekali tidak menghentikannya. Hingga Chen Yuan menerobos masuk ke apse istana dewa sejati dan memenggal kepala beberapa penjaga. Baru kemudian dia menemukan kehidupan mewah di balik dewa sejati Yuaneng. Jiuchi Roulin, Santa Sanqian, kalian agak playboy. Chen Yuan tidak tertarik pada para santa ini. Tetapi dapat dilihat bahwa mereka semua memiliki basis kultivasi di atas tingkat Raja Bijak Dao Surgawi, dan mereka juga sangat cantik. Yang terpenting adalah bahwa di alam semesta kecilku sendiri, hampir semuanya adalah bujangan pria. Para santa wanita kurang dari 5,00%. Terlalu banyak unsur yang dibandingkan Yin. Lalu ambil kembali dan sesuaikan saja. Banyak saudara di bawah komandonya seperti gaya pencuri Cao. Chen Yuan mengorbankan segel dewa sejati, menyegel 3.000 santa wanita, dan melemparkan mereka ke paviliun Lingbao. Chen Yuan tidak mendapatkan banyak di istana dewa sejati, kecuali dia menemukan sebuah lempengan batu yang rusak di istana dewa sejati. Sebanyak 360 juta pola ilahi abadi terukir di lempengan ini. Chen Yuan mengambilnya. Tepat sebelum dewa sejati Yuaneng kembali ke kota suci abadi, Chen Yuan telah menjara istana dewa sejati sepenuhnya. Seluruh aula dewa sejati, batu demi batu, pilar demi pilar, hampir dicabut, dan tanahnya hampir digali habis. Bab 1723. Ketika dewa sejati Yuanlong kembali ke kota suci abadi, ia langsung terstunet oleh pemandangan di depannya. Ia tercengang, dan terstunet. Seluruh tubuhnya bingung, terkejut, kaku. Ini, bagaimana mungkin ini? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bahkan jika aku tidak berada di kota, apakah 30 penjaga di kota suci itu hanya sia-sia? Mengapa bisa jadi seperti ini? Ia melihat lokasi asli istana Zhensen dan paviliun Lingbao. Hampir 3.000 kaki telah digali. Itu mengejutkan dan berantakan. Aula dewa sejati yang megah telah digali oleh seseorang. Paviliun Lingbao juga menghilang tanpa jejak. Formasi dewa sejati hancur total. Bahkan tidak tersisa sehelai rambut pun. Sayang sekali. Ini terlalu kejam. Pasir waktu, monumen dewa kuno, upeti dari alam atas, dan 3.000 wanita cantik semuanya telah dijarah. Ini tidak masuk akal, ini terlalu menipu. Selama 8.000 juta tahun, tempat ini tidak pernah mengalami penghinaan yang begitu memalukan. Kau membangkitkan amarah tempat ini. Puff. Dewa sejati Yuanlong sangat marah. Dia sangat marah hingga memuntahkan seteguk darah di tempat itu. Makhluk anjing ini benar-benar terlalu anjing. Putra ke-6 yang hina dan tak tahu malu itu berani mencuri rumah. Sungguh tidak manusiawi. Ding. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah bertemu dengan pemilik sistem. Terdapat jejak pemilik sistem yang tertinggal di sini. Setelah dipindai, dipastikan bahwa anak ini adalah pemilik sistem keberuntungan. Dia memiliki keberuntungan tanpa batas dan memiliki buff super beruntung. Keberuntungan tuan rumah tidak sebaik lawannya, jadi ia ditekan oleh keberuntungan, sehingga ia kalah. Terdeteksi bahwa mentalitas tuan rumah telah runtuh, harap segera pulihkan kewarasan tuan rumah, dan jangan meremehkan lawan. Putaran ketiga penilaian Putra Dewa Hongmeng dimulai. Tugas. Bunuh pemilik sistem keberuntungan dalam 1 tahun. Hadiah misi. Pemahaman bawaan meningkat menjadi 100 miliar kali. Misi gagal, sistem terputus. Ding. Ketika host menerima perintah dari sistem lawan juga akan mengeluarkan tugas penilaian kepada penilai. Hanya 1 dari 2 pemilik sistem yang dapat bertahan hidup. Pemenangnya akan merampas semua milik yang dimiliki lawannya, dan yang kalah akan hancur. Ding. Selama periode penilaian tugas sistem, pusat perbelanjaan sistem dibuka sepenuhnya, semua barang yang ditukar dijual dengan harga setengahnya, dan tuan rumah akan mendapatkan hadiah pil emas Jalan Taiko. Tuan rumah harap segera meningkatkan kultivasi dan kekuatan Anda, agar sistem ini tidak ikut menderita. Serangkaian pesan sistem terdengar di benak Yuanlong Zhensen. Pada titik ini, dia akhirnya mulai tenang. Pihak lawan sebenarnya adalah putra dewa primordial, dan juga pemilik sistem keberuntungan, jadi dapat dimengerti bahwa dia menghadapi jebakan kali ini. Awalnya, dia mengakui bahwa dia meremehkan lawannya. Dia ceroboh. Tapi sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Sekarang setelah Anda mengetahui bahwa pihak lawan juga pemilik sistem, Anda harus menunjukkan kondisi 100% Anda untuk menghadapinya.
Tidak ada pemilik sistem yang bisa dianggap remeh. Hampir semua dari mereka berada di level monster tak tertandingi. Masih ada 1 tahun lagi. Dengan pembukaan pusat perbelanjaan sistem dengan harga setengahnya, aku harus mengerahkan segala upaya untuk menyerang alam dewa sejati Dao, agar aku cukup percaya diri untuk membunuh lawan. Hanya saja Chen Yuan adalah seorang pencuri. Dia adalah putra Dewa Purba, pemilik sistem keberuntungan, dan putra takdir. Masa depannya tak terbatas. Mengapa dia dengan sengaja merosot dan mempraktikkan jalan sesat dan roh jahat? Apakah dia tidak tahu bahwa penciptaan alam semesta yang bermutasi secara tegas dilarang oleh leluhur purba Hongmeng? Anak ini hanya mencari kematiannya sendiri. Dan begitu misi tantangan dimulai, dia akan dikirim ke ruang tantangan Hongmeng oleh sistem pada hari terakhir misi. Pada saat itu, dia tidak memiliki perisai tubuh kosmik kecil. Terlalu mudah bagiku untuk membunuhnya. Pada saat itu, aku pasti akan mengambil kembali semua yang kau ambil hari ini, termasuk pokok dan bunganya. Laporan gelombang. Melaporkan kepada Yang Mulia Dewa Sejati Yuanlong, para pendeta alam atas baru saja menyampaikan berita bahwa dalam 3 hari, Dewa Sejati Wuji Dao akan datang ke tempat ini dan memungut upeti pajak setiap 10 tahun. Kita harus segera bersiap untuk penyerahan. Seorang kepala pengawal setingkat Kaisar Suci Dao Surgawi melaporkan dengan hati-hati. Begitu kata-kata ini keluar, Dewa Sejati Yuanlong hampir lari di tempat. Hujan yang sepertinya tak ada habisnya akan datang untuk memungut upeti pajak dalam 3 hari. Ada apa sebenarnya? Pajak dan upeti telah dihapus, apa yang akan saya bayar? Mengorbankan hidup saya. Dasar kau bajingan. Sekumpulan sampah. Untuk apa aku membesarkanmu? Paviliun Limbao dan Istana Dewa Sejati telah dicabut. Kenapa kau tidak menghentikan mereka? Hanya menonton seperti ini. Apakah semua 30 penjaga buta? Siapa direktur pengawal kota suci? Cepat suruh dia datang menemuinya. Yuanlong meraung marah. Yang Mulia, kepala pengawal adalah Kaisar Bijak Pedang Kuno, yang diangkat oleh Kaisar Bijak Yuyao sendiri beberapa hari yang lalu. Ketika Paviliun Limbao dicuri, kebetulan Kaisar Bijak Pedang Kuno memanggil seluruh pasukan untuk berkumpul di Beicheng, mengatakan bahwa dia menemukan sejumlah besar bidat dan mata-mata. Saat ini, Kaisar Bijak Pedang Kuno telah melarikan diri karena takut akan kejahatan dan tidak dapat ditemukan dimanapun. Kaisar Bijak Yuyao. Apakah masalah ini masih ada hubungannya dengannya, bawa dia ke sini dengan cepat. Segera. Kaisar Yuyao, yang masih berlatih dalam pengasingan di kediaman penasihat, langsung dibawa kepadanya. Dia sendiri terkejut. Ada apa sebenarnya? Kaisar Bijak Yuyao, apakah Anda bersalah? Yang Mulia, kejahatan apa yang telah dilakukan bawahan ini? Seseorang melaporkan bahwa Anda bersekongkol dengan bidah Chen Yuan, menanam sejumlah besar mata-mata bidah di kota suci abadi, dan bahkan secara pribadi berpartisipasi dalam pencurian upeti pajak dari alam atas. Apakah Anda bersalah? Yuanlong Zhensen bertanya dengan wajah yang sangat muram. Yang Mulia, bawahan Anda tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Saya yang difitnah. Pasti ada seseorang yang menuduh saya. Sejak saya kembali ke kota suci abadi, saya telah mengasingkan diri di rumah penasihat selama beberapa hari terakhir kecuali satu kunjungan ke rumah Dewa Sejati. Saya tidak pernah terlibat dalam hal-hal ini, dan saya juga tidak pernah ditugaskan untuk pindah tugas. Kalau begitu, lihat sendiri. Kembali ke masa lalu. Saya melihat Yuanlong Zhensen melambaikan tangannya. Di atas rumah Dewa Sejati yang berantakan, satu demi satu gambar masa lalu tergambar kembali. Saya melihat sosok Kaisar Bijak Yuyao, melangkah di tangga suci, dengan angkuh menghancurkan formasi Dewa Sejati. Seluruh Paviliun Limbao dikosongkan, dan pada akhirnya seluruh Paviliun Limbao dicabut dari akarnya. Kemudian dia datang ke Istana Dewa Sejati dan mulai menjara secara brutal, dan juga memenggal ratusan penjaga Istana Dewa Sejati. Sungguh kejam. Lalu menyerbu harem. Lihat di sini. Dewa Sejati Yuanlong melambaikan tangannya dan menyebarkan gambar itu. Lihat. Inilah yang kau lakukan, apalagi yang ingin kau katakan. Ini bukan aku. Orang ini mahir dalam seni transformasi. Dia mengubah kultivasinya menjadi persis sama dengan milikku, hanya untuk menjebaknya. Jika orang yang menjarah Paviliun Limbao benar-benar aku, mengapa aku tidak segera melarikan diri dari kota suci? Apakah kau ingin tinggal di sini dan menunggu mati? Aura kultivasi bisa ditiru, tetapi senjata sihirmu yang terkenal, cermin dunia yang punah, sama sekali tidak mungkin palsu, kan? Tanya seorang Kaisar Suci Dao Surgawi dengan dingin. Cermin Miesi telah diambil oleh bidah Chen Yuan sejak lama. Ketika aku ditangkap oleh Chen Yuan terakhir kali, aku sudah hilang, jelas Seng Di Yuyao. Jangan berdebat, kau hanya ingin menggunakan logika psikologis ini untuk membersihkan dirimu dari kecurigaan. Dan kau mengatakan bahwa kau ditangkap oleh bidah Chen Yuan, jadi bagaimana kau bisa melarikan diri? Kau jelas-jelas telah menyerah kepada bidah dan mengkhianati aliansi. Yang Mulia, penjelasan Kaisar Yuyao sama sekali tidak masuk akal. Saat itu, Dewa Sejati Yuanlong tiba-tiba mengerutkan kening.
Dia tentu tahu bahwa Kaisar Yu Yao telah diperlakukan tidak adil. Dengan visi dan rencananya, bukan tidak mungkin dia bahkan tidak bisa melihat celah kecil ini. Tapi, dalam kasus penyelewengan upeti pajak, aku harus menemukan kambing hitam. Kalau tidak, dia sendiri yang harus menanggung kesalahannya. Bab 1724. Yang mulia, Yu Yao benar-benar telah diperlakukan tidak adil. Saya bersedia menerima pencarian jiwa. Yu Yao tidak pernah mengkhianati aliansi, dan dia tidak pernah mengkhianati Yang Mulia Dewa Sejati Yuanlong. Yang Mulia, percayalah padaku. Kaisar Yu Yao melakukan langkah besar lainnya. Bahkan jika jiwanya dicari, dia harus membuktikan ketidakbersalahannya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba mereka terdiam. Semua orang bersedia jiwanya dicari, jadi apalagi yang bisa kukatakan. Tapi Dewa Sejati Yuanlong menggelengkan kepalanya. Bahkan jika jiwamu dicari, kamu tidak bisa membuktikan ketidakbersalahanmu. Sejauh yang kutahu, ada beberapa rahasia tingkat primordial yang dapat mengganggu ingatan jiwa. Agar aku percaya padamu, kamu bersedia jiwamu dicari. Kamu pasti telah berlatih metode rahasia seperti itu. Berhentilah membuat alasan, bukan berarti aku tidak percaya padamu, tetapi kamu benar-benar mencurigakan. Kemarilah, segel dan tahan sementara Kaisar Suci Yu Yao, dan tunggu para pendeta dari alam atas tiba, lalu serahkan dia ke alam atas untuk diadili. Sekarang upeti pajak kota suci abadi telah dirampok, kita hanya bisa mengumpulkan upeti pajak baru dan membayarnya. Perintah berlanjut. Semua kota alam semesta dalam yurisdiksi tempat ini harus membayar pajak baru dalam waktu 3 hari. Aku tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Jika mereka tidak dapat menggantinya dalam waktu 3 hari, semua pemilik kota alam semesta akan dihukum secara kolektif, dan semua poin prestasi politik akan dikurangi. Apakah kau mengerti? Dewa Sejati Yuanlong segera memberi perintah. Jelas, perintah ini agak sulit. Ini adalah ritme menghancurkan dan menguras habis kota-kota kosmik utama. Tetapi untuk mengganti upeti pajak, ini adalah satu-satunya jalan. Wajah Kaisar Yu Yao pucat saat itu. Sedikit patah semangat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yuanlong Zhensen benar-benar berencana untuk membiarkannya menanggung kesalahan. Dan masalahnya terlalu besar. Dia sama sekali tidak tahan. Tidak apa-apa jika hanya kesalahan kecil, tetapi jika Anda menyalahkannya, Anda akan mati. Betapa cerdasnya dia. Berdasarkan pemahamannya tentang Dewa Sejati Energi Asal, mustahil pihak lain bisa begitu tercengang. Dia tidak percaya bahwa Dewa Sejati Yuanlong bahkan tidak bisa melihat kebohongan yang begitu jelas. Namun, dia tetap menyegel dan menahannya. Maka niat pihak lain sudah jelas. Aku hanya ingin dia yang disalahkan. Demi menghindari tanggung jawab, kau malah membuatku menderita ketidakadilan yang tak bersalah. Apakah kau lupa janji yang pernah kau ucapkan untuk melindungiku seumur hidup? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Mungkinkah kesetiaanku selama bertahun-tahun hanya ditukar dengan peran sebagai pendukung? Ini sangat mengerikan. Pada saat ini, Chen Yuan sendiri, setelah kembali ke alam semesta kecil, sebuah pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Ding! Pemilik sistem pertemuan tuan rumah telah terdeteksi. Telah dikonfirmasi melalui pemindaian bahwa pihak lain bernama sistem superposisi pemahaman miliaran kali. Sistem ini dapat meningkatkan bakat pemahaman pengikat. Ding! Putaran pertama misi penilaian untuk Putra Tuhan telah dimulai. Dalam 1 tahun, bunuh pemilik sistem superposisi dengan pemahaman miliaran kali. Hadiah misi. Merampas semua keberuntungan lawan, mengekstrak semua energi dari sistem lawan, memperkuat sistem sendiri, hadiah nilai keberuntungan plus 10.000 miliar poin. Misi gagal, sistem dilepaskan. Apa? Sistem keberuntungan Ki, apakah kau sedikit melenceng? Apakah kau benar-benar menganggap dirimu serius? Kapan giliranmu untuk mengancam Kaisar? Jika kau ingin melepaskannya, pergi dari sini sekarang, aku akan memberimu rasa malu. Kata Chen Yuan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, roulet keberuntungan yang tersembunyi jauh di dalam pikiran Chen Yuan tiba-tiba bergetar. Chen Yuan berbeda dari putra dewa asal primordial biasa. Dia tidak terlalu bergantung pada sistem keberuntungan selama ini. Dan tubuhnya adalah alam semesta kecil. Mengumpulkan kekuatan semua makhluk. Dia dapat mengunci keberuntungan tanpa batas sendiri tanpa bergantung pada kekuatan sistem sama sekali. Bahkan jika sistem benar-benar dilepaskan, itu tidak akan mengambil sedikit pun keberuntungan Chen Yuan. Mungkin itu masih akan sepenuhnya musnah di bawah kendali absolut alam semesta kecil. Menjadi penguasa salah satu sisi dunia. Intinya, roulet keberuntungan dimurnikan secara paksa oleh Chen Yuan dengan kehendak surga di satu dunia, tidak terikat oleh dirinya sendiri. Jika ingin melepaskan ikatan, harus meminta persetujuan Chen Yuan Tong. Dia memiliki dominasi mutlak. Menghadapi situasi ini, sistem tersebut secara langsung mengakuinya. Ding! Sistemnya tidak dipikirkan dengan baik, modifikasi sekarang juga.
Misi gagal, tidak ada hukuman. Selama penyelesaian tugas, host akan mendapatkan keberuntungan ganda. Tidak buruk. Chen Yuan terlalu malas untuk mempedulikannya. Sistem tampaknya memiliki program yang berjalan sendiri. Tugas sistem dikirim secara otomatis ketika kondisi tertentu dipicu. Ancaman akan dilepaskan jika tugas sistem tidak diikuti. Ini jelas untuk mengendalikan ritme host secara terbalik. Biarkan host menjadi anjing yang patuh pada sistem. Jika Chen Yuan tidak memiliki alam semesta kecil, dia mungkin benar-benar terancam. Lagi pula, meninggalkan sistem berarti Anda bukan siapa-siapa. Yang disebut putra dewa asal primordial, apakah dia anak takdir yang dipilih oleh surga, dan juga boneka tingkat tinggi yang dipilih? Apakah ada batasan kekuatan sistem? Tampaknya seiring kekuatan Chen Yuan terus meningkat, semua ini tampaknya akan memiliki jawabannya secara bertahap. Bagaimanapun, kita tetap harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan kita. Meskipun gelombang ini beruntung mendapatkan Yuaneng Zhensen, mungkin ada ahli yang lebih kuat lagi di gelombang berikutnya. Bahkan jika aku tidak takut pada Dewa Sejati Dao, bagaimana jika Dewa Sejati Keabadian melakukan gerakan langsung? Peningkatan ke alam semesta berukuran sedang harus dipercepat. Chen Yuan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, 100 miliar kristal alam semesta asli dilemparkan olehnya. Pohon dunia merasakan keberadaan sejumlah besar kristal alam semesta primitif, dan segera terpecah menjadi tembakan yang tak terhitung jumlahnya dan mulai melahapnya. Tetapi dalam waktu singkat, ia sepenuhnya tertelan. Tampaknya belum penuh. Chen Yuan mengeluarkan 100 miliar kristal alam semesta asli lagi, dan terus memberinya makan. Ulangi ini 7 kali. Setelah memberi makan 800 miliar kristal alam semesta asli, pohon dunia akhirnya penuh. Guru, saya perlu mencernanya, akan memakan waktu sekitar 3 hari. Pada saat ini, pohon dunia yang telah diberi makan telah tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, seluruh alam semesta kecil ini sekali lagi mengalami perubahan besar. Benda langit yang awalnya terkompresi hingga 50 miliar tahun cahaya mulai tumbuh dan mengembang lagi, menjadi semakin besar. Diperkirakan akan membutuhkan waktu untuk meningkat menjadi alam semesta berukuran sedang. Selama waktu ini, kalian dapat terus memahami pola ilahi yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Pada saat yang sama, inilah saatnya untuk menyerap beberapa dewa kosmik, datang ke sini untuk membuktikan jalan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kita tidak selalu dapat meningkatkan kekuatan kita dengan menangkap tawanan. Kita masih membutuhkan aliran dewa kosmik yang stabil untuk secara aktif bergabung dengan kita. Sekarang lebih dari 20 cabang ketiga telah lahir. Setelah alam semesta kecil dipromosikan menjadi alam semesta berukuran sedang, cabang keempat akan terpisah. Pada saat itu, jumlah tempat yang dapat disediakan Chen Yuan akan langsung meningkat menjadi lebih dari 3.000 juta. Itu akan menjadi lompatan kualitatif. Pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk menangkap lebih dari 3.000 juta orang suci dan tawanan, dan membiarkan dewa penguasa alam semesta datang untuk membuktikan Dao dan naik ke tingkat yang lebih tinggi sendiri, yang akan dilakukan sekali dan untuk selamanya. Dia memutuskan untuk menyebutkan nama Kuil Yanshen terlebih dahulu. Detik berikutnya, dengan lambaian tangannya, Chen Yuan melepaskan 3.000 pelayan cantik. Saat para wanita cantik ini dilepaskan, semua murid Kuil Yanshen tercengang. Ini, apa situasinya? Kaisar pergi ke kota suci abadi. Mengapa dia membawa begitu banyak wanita cantik dan kembali? Mungkinkah dia ingin membangun harem yang terdiri dari 3.000 wanita? Ada begitu banyak wanita muda yang cantik, ini terlalu menggoda. Kakak ipar, bukankah itu adikku, benar? Benar Peri Jiuyue, Tuan Ola Mingxuan. Mungkinkah Kaisar Agung tahu bahwa Anda sangat merindukan tunangan Anda sehingga dia pergi ke kota suci abadi untuk menyelamatkan tunangan Anda? Bab 1725. Peri Jiuyue benar-benar memiliki mata yang cerah dan gigi putih, penampilan yang cantik, dan temperamen yang luar biasa. Ada semacam kesucian, keindahan, kemurnian yang tak tertandingi, dengan sentuhan perasaan intelektual. Seperti peri di bawah bulan, dia tidak ternoda debu. Bukan di dunia fana, melampaui 5 elemen. Meskipun kekuatannya hanya berada di puncak Raja Suci. Tetapi di antara 3.000 pelayan cantik, dia juga merupakan sosok yang dapat diingat sekilas. Sangat bersinar dan berkilau. Dari segi penampilan dan temperamen, dia hampir setara dengan Gu Yuezi. Tidak heran Raja Suci Mingxuan akan berlutut dan menjilatnya selama 18 miliar tahun. Dia memang cantik. Ah, tempat apa ini? Mengapa kultivasi dan kekuatan kita ditekan oleh segel? Tidak. Pasti si Jalang Yuyao yang bersekongkol dengan para bidat dan menjual kita semua kepada para bidat untuk menikmati kebaikan yang mulia Dewa Sejati Yuanlong. Di sini, mungkinkah ini alam semesta iblis bermutasi yang mengerikan itu? Pada saat ini, semua pelayan cantik gemetar ketakutan. Raja Suci Mingxuan. Raja Suci Awan Api. Para bawahan telah tiba. 2 ahli tingkat puncak Raja Suci, memimpin sekelompok pasukan Kuil Yan, berdiri.
3.000 santa ini ditangkap oleh Kaisar di Istana Dewa Sejati. Misi kalian adalah membiarkan dia menghancurkan fondasi daunnya dan membuktikan kembali Dao di alam semesta ini. Nyamuk adalah daging, sekecil apapun mereka. Karena mereka adalah tahanan, mereka akan diperlakukan sama. Biarkan mereka menyerah dulu, dan kemudian kirim mereka ke surga jika mereka tidak mau. Hah, bukankah itu Mingxuan Sengjun? Peri Jiuyue, bukankah itu tunanganmu? Aku mendengar bahwa Sengjun Mingxuan mengkhianati aliansi, mengkhianati tingkat tinggi, rela merosot, bergabung dengan para bidat dan iblis, dan telah jatuh ke jalan iblis. Tetapi bagaimana perasaanku, dia tampaknya baik-baik saja di tangan para bidat Chen Yuan. Lihat aura dan kekuatan yang dimilikinya. Ini jelas merupakan alam Raja Suci, dan sepertinya dia telah menembus puncak Raja Suci. Tidak buruk sama sekali, atau bahkan lebih hebat dari puncak Raja Suci yang pernah kulihat sebelumnya. Dan dia juga komandan pasukan pertama, dan dia bertanggung jawab atas 5.000 pasukan. Ada juga Raja Suci Huoyun. Dia sepertinya telah menembus puncak Raja Suci. Aku ingat bahwa pria berambut merah ini pernah mengejar Peri Jiuyue bertahun-tahun yang lalu. Di samping Peri Jiuyue, dua santa cantik yang sedikit lebih rendah darinya, berbicara dengan sangat bergosip. Bahkan jika mereka sudah dalam bahaya besar, mereka masih tidak lupa bergosip. Ini benar-benar sifat mereka. Peri Jiuyue juga tidak menyangka. Aku bisa bertemu kenalan lama di sini. Hatinya yang semula gelisah dengan cepat menjadi tenang. Saat ini, Seng Wang Mingxuan tampak sedikit malu. Dia merasa merinding. Melihat Peri Jiuyue bergegas maju dan langsung menghampiri Raja Suci Mingxuan. Bagus sekali, Xuan Lang, sungguh bagus kau baik-baik saja. Kau tidak tahu betapa aku mengkhawatirkanmu setelah mendengar kau ditangkap oleh iblis sesat. Sungguh menyenangkan melihatmu baik-baik saja sekarang. Peri Jiuyue menangis bahagia. Di wajahnya yang murni dan cantik, ada dua garis air mata. Seperti bunga kembang sepatu yang muncul dari air, aku merasa kasihan padanya. Benarkah? Apakah kau benar-benar mengkhawatirkanku? Kalau begitu izinkan aku bertanya, mengapa kau muncul di Istana Dewa Sejati? Apa yang kau lakukan? Mingxuan Sengwang bertanya dengan marah. Mengapa aku muncul di Istana Dewa Sejati? Apakah kau meragukanku? Aku tidak menyangka kau akan melihatku seperti ini. Kau mengecewakanku. Tahukah kau betapa banyak ketidakpedulian dan kritik yang kuderita setelah berita tentang penyerahanmu kepada ajaran sesat roh jahat dikirim kembali ke kota suci abadi? Tapi aku tidak pernah menyalahkanmu, karena aku tahu kau tidak punya pilihan selain melakukannya. Alasan mengapa aku muncul di Istana Dewa Sejati adalah karena hanya Yang Mulia Yuan Long yang memenuhi syarat untuk membersihkan kejahatanmu. Tahukah kau bahwa aku telah bekerja diam-diam untuk membantumu membersihkan tuduhanmu? Tapi kau tanpa pandang bulu menyalahkanku. Jika kau benar-benar merasa bahwa aku telah melakukan sesuatu yang menyinggungmu, baiklah, mulai sekarang, kau dan aku akan memutuskan persahabatan kita, dan aku, Peri Jiuyue, akan secara resmi menceraikanmu. Peri Jiuyue berkata dengan ekspresi sedih dan marah. Seolah-olah dia telah menderita ketidakadilan. Hal itu sama sekali tidak dipahami oleh dunia. Ditambah dengan parasnya yang sangat cantik, sepertinya Mingxuan Sengwang agak kurang peka. Baiklah, kecantikan adalah keadilan. Meskipun Seng Wang Mingxuan masih merasa ada yang salah di hatinya. Tetapi melihat penampilan Peri Jiuyue yang sangat sedih, dia akhirnya mengalah. Jiwer, jangan menangis, ini salahku. Aku seharusnya tidak meragukanmu, dan aku seharusnya tidak mendengarkan omong kosong Patua Lei Fang yang akan mencoreng reputasimu. Lebih salah lagi jika aku pergi dan membiarkanmu menderita penghinaan sebagai pengkhianat. Ini semua salahku, tapi aku berjanji, ini tidak akan pernah terjadi lagi. Sekarang aku adalah Raja Suci Puncak, dan Kepala Aula Istana Yanshan. Aku sangat dihargai oleh Kaisar. Aku percaya bahwa aku akan mampu menembus alam Kaisar Suci Surgawi dalam waktu singkat. Sekarang aku memiliki kemampuan untuk tidak membiarkanmu menderita kerugian apapun. Mingxuan Sengwang berlutut dan menjilat. Benarkah? Xuan, aku percaya padamu. Menikahi ayam dan mengikuti ayam, menikahi anjing dan mengikuti anjing. Karena suamiku bekerja di bawah perintah Kaisar Chen Yuan, aku juga bersedia bergabung dengan perintah Kaisar Agung. Aku bersedia maju dan mundur bersamamu. Peri Jiuyue berkata dengan sangat bijaksana. Pria mana yang tidak bingung ketika mendengar ini? Ini bahkan belum ancaman. Peri Jiuyue memilih untuk memberontak atas inisiatifnya sendiri. Tentu saja, dia tidak memberontak untuk Raja Suci Mingxuan. Sangat cerdas untuk menyadari situasi ini. Ajaran sesat dan roh jahat ini berhasil menundukkan bahkan Kaisar Bijak Wujiang, Kaisar Bijak Kuno terpencil, dan anggota Dewan lainnya. Maka orang bisa membayangkan nasib ketidakmauan untuk menyerah. Kudengar belum lama ini, kartu Kaisar Suci Leihong dan Kaisar Suci Tulang Harimau meledak, menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Mungkin ini adalah akhir dari ketidakpatuhan. Karena tidak ada pilihan sama sekali,
lebih baik menyerah secara sukarela, agar penderitaannya berkurang. Saudari, sungguh hebat kau bisa bergabung dengan kuil Yanshan kami. Dengan begitu kita semua bisa bersama. Kau mungkin tidak tahu betapa kuat dan hebatnya Kaisar Chen Yuan kita. Baru saja, belum lama ini, Kaisar Agung bahkan jatuh ke tanah. Anak Yuanlong dipukuli habis-habisan oleh Kaisar Chen Yuan hingga muntah darah dan melarikan diri. Bahkan kapak Dao Agung direbut oleh Kaisar Chen Yuan. Kaisar juga menjara pavilion Lingbao, jadi dewa sejati Yuanlong bahkan tidak berani bersuara. Dan saudari, lihatlah kekuatan kultivasiku. Sekarang aku berada di alam Raja Surgawi, dan aku sudah lebih tinggi darimu dalam alam kultivasi. Inilah manfaat bergabung dengan komando Kaisar Chen Yuan. Peningkatan alam kultivasi lebih dari kali lebih cepat dari sebelumnya. Kakak ipar itu mulai pamer. Pada saat ini, Peri Jiuyue menatap punggung Kaisar Chen Yuan, dan tampak bingung sejenak. Kaisar Chen Yuan, apakah dia begitu kuat? Bahkan yang mulia dewa sejati Yuanlong pun tidak bisa mengalahkannya. Itu tidak benar, jadi saudari, kau tidak perlu takut sama sekali, bergabunglah dengan kuil Yanshan dengan berani, masa depan kita pasti tak terbatas. Bab 1726. Selanjutnya, saatnya meningkatkan menara waktu. Seketika ia pindah ke benua surga pertama. Ini adalah benua terbesar di alam semesta kecil Chen Yuan, dengan diameter lebih dari 100 tahun cahaya. Menara waktu berdiri di benua ini. Setelah Chen Yuan terus berkultivasi dengan embrio Dao bawaan, ditambah berkah kekuatan dunia surgawi. Saat ini, menara waktu telah ditingkatkan menjadi senjata Kaisar Dao Surgawi. Tubuh menara yang besar itu setinggi 10 tahun cahaya. Di bawah berkah kekuatan alam semesta, menara waktu raksasa itu meledak dengan kekuatan waktu dan waktu yang mengerikan, memengaruhi aliran waktu di seluruh alam semesta kecil. Guru, Anda akhirnya di sini, saya tidak tahan lagi. Seiring alam semesta kecil Anda menjadi lebih kuat dan aturan dunia menjadi semakin sempurna, bahkan jika saya memiliki berkah kekuatan surga, sudah sulit bagi saya untuk mempertahankan 1000 kali laju aliran waktu seluruh alam semesta. Bagaimana kalau kita diskusikan dan pertahankan 100 kali laju aliran waktu, kalau tidak saya benar-benar tidak bisa menahannya. Taring berkata dengan getir, tidak apa-apa. Menurutmu ini apa? Chen Yuan dengan santai mengeluarkan pasir waktu. Pasir waktu muncul sesaat, dan seluruh menara raksasa setinggi 10 tahun cahaya mulai bergetar hebat. Pasir waktu, apakah ini benar-benar pasir waktu? Tuan, tolong berikan padaku dengan cepat, Xiao Ta rela menjadi anjing penjilat untukmu. Berikan. Chen Yuan dengan santai melemparkan pasir waktu. Detik berikutnya, terlihat menara cahaya benar-benar berubah menjadi anak anjing putih. Menelan pasir waktu dalam sekali teguk. Boom! Pada saat ini, kekuatan waktu yang sangat dahsyat tiba-tiba meledak dari taling. Bahkan seluruh menara waktu tiba-tiba bergetar. Sebuah sungai waktu yang panjang tiba-tiba muncul. Sungai waktu yang tak berujung, tanpa sumber dan tanpa ujung, tampaknya berubah menjadi bentuk yang tak terlihat pada saat ini, menuangkan kekuatan waktu ke dalam menara waktu. Pada saat ini, menara cahaya tampaknya cenderung memadatkan 15 lantai. Apakah ini ritme kenaikan pangkat ke level 15, senjata sihir sejati dari kehampaan? Ini hanyalah sebutir pasir waktu, tapi ini memiliki efek yang begitu ajaib. Chen Yuan sedikit terkejut. Belum cukup, guru. Apakah kau punya pasir waktu tambahan? Satu butir saja tidak cukup untukku. Kumohon beri aku satu suapan lagi. Taring, si anjing penjilat, berkata dengan rasa yang tak kunjung hilang. Kuberikan. Dengan gerakan acak, Chen Yuan benar-benar mengeluarkan 100 butir pasir waktu. Pasir itu dilemparkan ke arah roh menara waktu seperti memberi makan anjing. Wang-wang. Taling terkejut di tempat. Tanpa sadar, ia belajar menggonggong seperti anjing. Jenis jimat apa pasir waktu ini? Itu adalah salah satu dari 10 dewa tertinggi yang sangat langka di Laut Kekacauan. Mendapatkan satu butir saja sudah merupakan kesempatan besar. Hal semacam ini umumnya tidak tersedia. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi Chen Yuan baru saja memberinya 100 butir. Wow, Tuan terlalu murah hati. Aku rela menjadi anjing penjilatmu seumur hidupku. Taling memakan 100 butir pasir waktu. Tiba-tiba menara raksasa itu bergetar lagi. Sebuah kekuatan mengerikan yang melahap menyembur keluar, dan mulai dengan gila-gilaan melahap kekuatan sungai waktu yang panjang. Kekuatan sungai waktu yang panjang, yang awalnya tak terlihat dan kualitatif, secara bertahap mengembun menjadi menara waktu nomor 15. Detik berikutnya, menara waktu mulai meluas lagi, terus naik, dan setelah beberapa saat, ia tumbuh menjadi menara super raksasa dengan ketinggian 100 miliar tahun cahaya. Sebuah makna waktu yang misterius dan mendalam meresap ke dalam menara. Chen Yuan mengamati dengan kehendak surga, dan sepertinya menyadari sesuatu. Apakah ini makna mendalam hukum waktu nomor 15? Begitu. Lonceng waktu.
Chen Yuan memikirkannya. Sebuah sungai waktu yang panjang mulai muncul di bawah kakinya. Kekuatan sungai waktu yang bergulir, di bawah kehendak Chen Yuan, secara bertahap membungkusnya dan mengubahnya menjadi tubuh jam waktu. Pada saat ini, Chen Yuan tampaknya berada di antara masa lalu dan masa depan. Aku berdiri tepat di depanmu. Kau tidak akan pernah bisa memukulku. Karena lokasi keberadaanku mungkin berada di masa lalu atau di masa depan, tetapi bukan di masa kini. Jadi seranganmu saat ini, sekuat apapun, tidak mungkin melukaiku. Metode pertahanan semacam ini sungguh bodoh. Teknik pertahanan unik Dewa Sejati Yuanlong mudah dipelajari oleh Chen Yuan. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman superposisi miliaran kali lipat. Tetapi dia memiliki kehendak alam semesta dan surga, dan dapat menganalisis esensi hukum dan misteri apapun di dunia ini dari perspektif Tuhan. Akan menjadi sangat mudah untuk memahaminya dari perspektif alam semesta dan surga. Kekuatan supernatural apapun dapat dianalisis dalam hitungan menit. Aku mengerti. Hukum waktu ini sangat mendalam, dan sangat rumit untuk mengendalikannya hingga tingkat seperti itu. Bukan karena aku memiliki kehendak surga untuk menganalisisnya. Aku khawatir aku mungkin tidak dapat memahaminya setelah 10 tahun pemahaman. Anak Yuanlong ini dapat memahami hukum dan makna yang begitu mendalam, masih ada 2 kuas lagi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami lapisan ke-15 hukum waktu. Pada saat ini, kekuatan hukum waktu di menara waktu lebih dari cukup untuk meliputi seluruh alam semesta kecil. Akhirnya berhasil dipromosikan menjadi senjata sihir sejati. Tapi itu belum cukup. Chen Yuan melambaikan tangannya dan mengeluarkan 1000 pasir waktu lagi. Sial! Guru, kau masih memilikinya. Aku mencintai guru. Air. Mata Taring hampir menetes. Air mata kebahagiaan hampir keluar dari rongga matanya. Dengan gerakan tubuhnya, ia berubah dari anak anjing putih menjadi kecantikan yang tak tertandingi, menawan dan mempesona. Cepat berubah kembali, apakah kau Taling yang pantas? Chen Yuan menamparnya hingga terbang. Guru, apakah kau tidak menyukai yang ini? Wuho gelombang. Roll. Berubah kembali, cukup. Terima kasih guru. Wang Wang. Taling kembali menjadi anak anjing lagi. Kali ini ia memakan 1000 pasir waktu, dan mungkin butuh waktu untuk mencernanya. Waktu berkedip. Hanya 3 hari berlalu. Para santai yang ditangkap oleh Chen Yuan semuanya telah memutuskan fondasi Dao mereka dan menyelesaikan sertifikasi ulang mereka. Yang mengejutkan Chen Yuan adalah bahwa di antara 3000 santa, tidak satu pun dari mereka menunjukkan keinginan mereka dengan mati. Bahkan tidak satu pun pengecualian. Semuanya dengan patuh menyerah. Apakah ini berarti bahwa meskipun mereka adalah wanita-wanita Dewa Sejati Yuanlong, pengkhianatan adalah hal yang tak terhindarkan tanpa pilihan? Tidak ada kesetiaan sama sekali. Terutama, ketika mereka melihat Peri Jiuyue membuktikan Tao lagi, dia berhasil menembus alam Raja Suci Surga. Tidak ada lagi konflik di dalam hatinya. Selanjutnya, Chen Yuan memiliki 9 avatar, masing-masing menjalankan tugasnya. Satu klon memahami pola ilahi yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Satu klon memberi makan pohon dunia. Satu klon memberi makan menara waktu dan memahami hukum waktu. Dewa Chen Yuan bertanggung jawab untuk menjaga hubungan menjilat anjing, dan memanggil semua target menjilat anjing, dan mulai mendistribusikan artefak yang dijarah dari pavilion Lingbao. 5 avatar yang tersisa memimpin murid-murid kuil Yanshen ke Laut Kekacauan, mulai mendistribusikan kekuatan mereka di berbagai kota kosmik, dan mulai menyerap dewa kosmik untuk naik ke Laut Kekacauan untuk membuktikan Tao. Pada saat ini, lingkup pengaruh gunung kesengsaraan 1000 kali lipat, dengan jutaan kota kosmik di sekitarnya, telah mulai mengeluh. Bab 1727. Kota Semesta Jihuan. Gunung 1000 Kesengsaraan, yang berada di bawah yurisdiksi kota suci abadi, adalah kota kosmik kecil yang sangat biasa. Saat ini, kota itu sudah mulai terbang berkeliling. Para penjaga istana penguasa kota menangkap orang-orang di mana-mana. Ini terlalu berlebihan, istana penguasa kota Anda sungguh menipu. Benar, bukankah kita sudah membayar pajak beberapa waktu lalu? Mengapa kita harus membayarnya lagi, dan jumlah pajak kali ini sangat besar? Maaf, kami tidak mampu. Semuanya, kali ini bukan istana penguasa kota kita yang sengaja mempermalukan semua orang. Penguasa kota juga menaati perintah. Kami tidak ingin melakukan ini, tetapi tidak ada jalan keluar. Perintah untuk mengumpulkan kembali pajak dan upeti kali ini adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh Yang Mulia, Dewa Sejati Yuanlong dari kota suci abadi, dan tidak ada yang berani melanggarnya. Kalian dirugikan, tetapi kami juga dirugikan. Bagaimanapun, perintah dari kediaman penguasa kota telah dikeluarkan. Mereka yang tidak mau membayar pajak akan disita semua asetnya di kota dan diusir dari kota alam semesta. Mulai saat itu, mereka akan dimasukkan ke dalam daftar hitam aliansi kota alam semesta.
Kalian tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk memasuki kota alam semesta, dan kalian hanya bisa berkeliaran di lautan kekacauan yang penuh bahaya, kalian harus memikirkan konsekuensinya. Seorang penjaga kota setengah suci mengancam dengan suara dingin. Namun, upeti pajak kali ini terlalu banyak, kami benar-benar tidak mampu membayarnya. Jika kalian tidak bisa membayar, keluar. Semuanya, kapten ini juga mematuhi perintah, tidak berdiskusi dengan kalian, kali ini tidak ada ruang untuk diskusi, kecuali kalian berani melanggar perintah Dewa Sejati. Yang Mulia Yuanlong hanya memberi kami 3 hari, dan penguasa kota hanya memberi kami 2 hari. Jika kalian tidak dapat membayar pajak dalam 2 hari, keluar dari kota alam semesta. Sekarang adalah periode yang luar biasa. Di dalam lingkup pengaruh Gunung Seribu Kesengsaraan, iblis sesat yang sangat kuat telah lahir. Iblis itu telah menelan 30 orang suci surgawi. Lebih berani lagi, ia merampok upeti pajak alam atas. Ia dapat disebut tanpa hukum dan sangat jahat. Ia adalah iblis sesat paling menakutkan dalam puluhan miliar tahun. Kalian bahkan bukan orang suci surgawi. Sekarang setelah kalian meninggalkan kota alam semesta, kalian hanya bisa mati. Jangan salahkan kapten karena tidak mengingatkan kalian. Kapten penjaga kota mengancam dengan dingin. Untuk sesaat, semua dewa di alam semesta ketakutan. Baru-baru ini, mereka juga mendengar bahwa di kehampaan kacau di dekatnya, iblis sesat yang sangat kuat telah lahir. Roh jahat itu memenggal dan membunuh dewa penguasa alam semesta sesuka hati seperti jatah makanan. Bahkan Sein Dao Surgawi pun ditelan hingga 30, yang sungguh mengerikan. Bahkan Legiun Xuanjia terkuat di kota suci abadi pun tidak dapat mengendalikan dan menyeimbangkannya. Hal ini membuat semua dewa kosmik yang berkeliaran di lautan kacau bersembunyi di kota kosmik. Tidak pernah lagi keluar kota. Mereka takut dilukai oleh ikan di kolam. Ketika para dewa bertarung, hantu-hantu kecil menderita. Hari-hari Nima semakin sulit. Alam semesta berdimensi tinggi itu sendiri sangat tidak terkendali, yang menyebabkan banyak dewa kosmik tidak dapat naik dan membuktikan Tao untuk waktu yang lama. Baiklah. Tidak bisakah kita berbaring? Akibatnya, Bida dan Iblis kini kembali merajalela. Kota semesta tiba-tiba menaikkan pajak. Guru dewa kosmik kita tahun ini benar-benar terlalu sulit. Apakah ini akan mendorongku ke jalan buntu? Sialan kau. Ingat, kalian hanya punya 2 hari untuk memikirkannya, jangan bodoh. Pergi saja. Aku tidak akan begitu tidak berguna. Akhirnya, beberapa dewa kosmik tidak tahan lagi. Mereka berinisiatif keluar dari kota alam semesta. Mereka baru saja keluar dari kota alam semesta ketika tiba-tiba dihentikan oleh seorang Sein Dao Surgawi. Semuanya, perilaku kalian yang tidak tertib telah diakui oleh tempat ini. Aku ingin tahu apakah kalian tertarik untuk bergabung dengan kuil asap. Ya Tuhan, paksaan yang mengintimidasi ini bahkan lebih kuat daripada penguasa kota. Mungkinkah, apakah Anda penguasa surga? Tentu saja. Aku tidak tahu dari sekte mana kuil Yanshen ini berasal. Kuil Dewa Asap adalah salah satu agama tertinggi di alam semesta berdimensi tinggi di alam atas. Siapapun yang menyembah kuil tubuh asapku dan menjadi murid resmi akan dapat memperoleh kuota pembuktian Tao dan menjadi seorang santo. Benarkah? Apakah itu benar? Para dewa kosmik ini semuanya tercengang, dan mereka tidak percaya bahwa ada hal sebaik itu. Mereka hanyalah sekelompok orang miskin yang baru saja diusir dari kota alam semesta, dan mereka diberkahi oleh kemalangan. Pihak lain adalah tokoh kuat setingkat Raja Bijak Dao Surgawi, dan tampaknya tidak perlu tokoh berstatus seperti itu untuk menipu mereka. Artinya, pasti sangat sulit untuk menjadi murid resmi kuil Yanshen. Pasti harus melewati ujian di semua tingkatan. Mungkin harus membayar harganya dengan nyawa. Tentu saja. Tentu saja. Tapi jika kau ingin menjadi murid kuil Yanshen, kau masih perlu beberapa prosedur. Ini adalah token Dewa Asap. Ambil token ini dan pergi ke koordinat ruang yang ditunjukkan oleh token Dewa Asap, dan kau dapat membuktikan jalan pendakian. Sesederhana itu. Tentu saja. Ya Tuhan, lihat token ini, mengandung aura surga yang begitu kuat, pasti bukan token biasa. Kurasa jalan ini pasti akan melalui banyak ujian, dan perlu melalui pertarungan hidup dan mati. Sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Tidak peduli betapa sulit dan berbahayanya jalan ini, aku tidak akan pernah menyerah jika hanya ada sedikit kesempatan untuk naik menjadi seorang santo. Seorang pria kuat di puncak tingkat Dewa Master berkata dengan tegas. Dia telah menunggu kesempatan ini selama ratusan juta tahun. Sekalipun ia ditipu, ia tetap harus mencobanya. Tak lama kemudian, kelompok orang itu berangkat dengan Ordo Yanshen. Awalnya mereka mengira perjalanan ini akan melewati berbagai ujian hidup dan mati. Namun siapa sangka, ternyata tidak ada bahaya sama sekali di sepanjang jalan. Tidak ada ujian. Ketika mereka tiba di tujuan dengan Ordo Yanshen di tangan, sebuah portal ruang angkasa tiba-tiba terbuka di kehampaan yang kacau. Detik berikutnya, seberkas cahaya suci putih yang menuntun tumpah dari kehampaan. Puluhan master dewa kosmik itu terstunet di tempat. Ini,
Kenaikan ke cahaya suci, apakah kita akan naik ke alam atas? Sial, ini benar-benar cahaya suci kenaikan, aku bisa merasakan akumulasi dao bawaan yang melonjak di alam atas. Setelah orang-orang ini naik, ada seorang utusan setingkat Raja Bijak Surga, yang membawa mereka langsung ke kuil asap. Yang perlu mereka lakukan hanyalah bersumpah dengan hati Dao, mulai sekarang mereka akan setia kepada kuil Yanshen dan tidak akan pernah mengkhianati, jika tidak, jalan surga akan hancur. Setelah mengucapkan sumpah, ia langsung menjadi murid resmi kuil Yanshen. Kemudian ia diseret selama 33 hari untuk memulihkan diri. Saat itulah mereka berhasil membuktikan jalan dan menjadi orang suci dari jalan surga. Langsung menangis terseduh-seduh. Ratusan juta tahun, bahkan miliaran tahun penantian, momen ini akhirnya menjadi kenyataan. Rasanya sedikit tidak nyata. Aku telah disucikan, aku benar-benar telah disucikan. Guru, aku telah memenuhi harapanmu. Setelah miliaran tahun kerja keras, aku akhirnya melampaui alam semesta dan naik menjadi seorang suci. Wow, gelombang. Baiklah, akan ada tugas untukmu selanjutnya. Kuil Yanshenku telah bertahan selama triliunan tahun. Aku adalah salah satu raksasa kuno. Sekarang moralitas tidak terungkap, dan murid-murid layu, hanya karena aku telah ditekan oleh 6 raksasa. Sekarang penguasa kuil Dewa Asap ingin bersaing dengan 6 raksasa, jadi dia memutuskan untuk merekrut talenta dan merekrut sejumlah besar murid. Tugasmu selanjutnya adalah kembali ke kota kosmik dan menyebarkan kekuatan kuil Yanku. Bab 1728. Hei, sudahkah kau dengar? Baru-baru ini, ada kekuatan super di laut kekacauan yang sedang bangkit, yang disebut kuil asap. Kudengar kuil Yanshen ini adalah salah satu agama besar kuno, dan sejarah awalnya dapat ditelusuri kembali hingga ratusan triliun tahun yang lalu. Sekarang kuil Yanshen sedang merekrut talenta dan merekrut lebih banyak murid. Siapapun yang menjadi murid resmi kuil Yanshen akan dapat memperoleh kuota untuk membuktikan Dao dan menjadi seorang suci. Tidak perlu menunggu atau melamar, dan sejumlah besar kursi suci telah dibuka. Seorang dewa kosmik berkata demikian. Apakah kau percaya gosip semacam ini? Apakah IQ-mu jatuh ke tanah dan dimakan anjing? Betapa berharganya buah bijak, bahkan jika muncul, itu bukanlah sesuatu yang bisa kau dan aku menangkan. Di lautan kekacauan yang luas dan tak terbatas ini, masih ada banyak pembangkit tenaga setengah suci yang telah menunggu lebih dari 1 miliar tahun dan belum mampu naik ke tingkat kesucian. Bagaimana mungkin ada hal baik di langit? Pokoknya, aku tidak percaya. Kalian semua salah. Menurut analisisku, kuil Yanshen ini kemungkinan besar berhubungan dengan iblis sesat itu, Kaisar Chen Yuan. Ini tidak lebih dari teknik propaganda yang dilebih-lebihkan untuk merekrut orang-orang berbakat dari ajaran kuno agung. Tujuannya adalah untuk menipu kita, dewa penguasa alam semesta, agar bergabung dengan kaum sesat dan menjadi antek-anteknya. Begitu hal semacam ini masuk ke kapal pencuri, itu sama saja dengan pengkhianatan. Itu berada tepat di pihak yang berlawanan dengan 6 raksasa. Konsekuensinya akan mengerikan, dan pada dasarnya tidak ada jalan kembali. Seorang ahli kekuatan setengah suci dengan wawasan luar biasa menganalisis dengan tenang. Di kota alam semesta, ada cukup banyak orang yang relatif cerdas. Saat ini, aku melihat fluktuasi pertempuran hebat tiba-tiba di luar kota alam semesta. Sial, pertempuran telah dimulai, seseorang memprovokasi keagungan istana penguasa kota. Dia adalah dewa penguasa kekurangan ginjal, bukankah dia hanya memiliki kultivasi setengah suci? Mengapa aura dan paksaannya sekarang begitu kuat sehingga dia tidak akan kalah sedikit pun saat bertarung melawan penguasa kota? Ye Chen tua, bukankah kau begitu sombong? Aku telah taat hukum di kota semesta Jihuan selama jutaan tahun. Aku telah berbisnis dengan jujur, tidak pernah menimbulkan masalah, dan aku bahkan lebih menghormatimu. Tapi bagaimana denganmu? Aku hanya membayar upeti pajak setahun yang lalu. Sudah berapa lama sejak itu? Kau malah ingin memungut upeti pajak 2 kali lipat dariku secara paksa. Karena aku tidak bisa membayarnya, kediaman penguasa kotamu mengusirku dari kota. Menyita harta keluarga yang telah kukelola dengan susah payah selama jutaan tahun. Bahkan memotong daun bawang pun tidak seburuk kalian, kan? Baiklah, aku tidak akan membiarkan guruku tinggal di sini, aku punya tempat tinggal sendiri. Sekarang aku telah bergabung dengan kuil Yanshen, menjadi murid resmi kuil Yanshen, dan telah memperoleh status seorang santo. Aku sudah menjadi santo jalan surgawi. Kediaman penguasa kotamu hanyalah bulu ayam, dan sekarang saatnya untuk membalas dendam lama dan baru. Orang bijak dengan kekurangan ginjal itu meraung marah. Sebelumnya, dia tidak cukup kuat dan tidak memiliki latar belakang. Bahkan jika dia diintimidasi, dia hanya bisa menelan amarahnya dengan paksa. Sekarang kekuatannya telah berubah, dan dia memiliki kuil asap sebagai latar belakang panggung. Kalau begitu, bersabarlah. Sekarang dia ingin menyelesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Saudara dengan kekurangan ginjal, bagaimana kau bisa jatuh ke jalan iblis karena amarah sesaat?
Tahukah kau bahwa begitu kau bergabung dengan Kuil Yanshan, atau bahkan organisasi sesat dan jahat, kau akan melawan kota suci abadi, dan terlebih lagi, melawan yang mulia dewa sejati Yuanlong. Aku sarankan kau untuk segera memutus fondasi daunmu, menghapus kultivasimu, dan mungkin kau bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan, jika tidak, kau akan berakhir dalam situasi di mana tubuh dan jiwamu hancur. Kata penguasa kota Ye Chen dengan wajah penuh percaya diri. Sial, Yuanlong baru saja dikalahkan oleh Kaisar Chen Yuan, aku takut. Perbendaharaan kota suci, upeti pajak 10 tahun, dijarah oleh Kaisar, dan kau lihat anak Yuanlong itu bahkan tidak berani kentut. Apakah dia berani pergi ke Kaisar Chen Yuan untuk merebut kembali upeti pajak? Dia tidak berani. Hal yang paling menjijikkan tentangku adalah jelas Yuanlong yang tidak melindungi wajib pajak itu sendiri. Mengapa kita, para dewa biasa di alam semesta, harus menanggung tanggung jawabnya bersama? Kesalahan yang dilakukan oleh atasan, mengapa kita, kelas bawah, harus membayar tagihannya bersama? Bahkan jika aku menentangmu, itu karena kamu. Begitu sang bijak yang kekurangan ginjal mengatakan ini. Seketika itu juga, hal itu membangkitkan resonansi dari dewa-dewa biasa yang tak terhitung jumlahnya di kota alam semesta. Terutama mereka yang dipaksa membayar pajak. Satu persatu dipenuhi rasa kesal. Mereka tidak tahu mengapa mereka harus membuat upeti pajak baru. Singkatnya, atasan memberi perintah. Bahkan istana tuan kota pun harus mematuhinya. Di bawah tekanan, istana tuan kota hanya bisa melakukan penyitaan paksa. Sekarang setelah mereka mengetahui alasannya, mereka menjadi semakin enggan. Sialan, ternyata jadi seperti ini. Upeti pajak yang hilang karena Yuanlong sendiri, mengapa kita yang harus membayar tagihannya? Pria dengan kekurangan ginjal itu benar. Artinya, apakah kita pantas dirugikan atas kesalahan yang dibuat oleh atasan? Hei, inilah kesedihan karena tidak memiliki kekuatan. Sialan kau, aku sangat marah. Aku bertekad untuk tidak membayar pajak, jika kau memaksaku lagi, aku akan bergabung dengan Kuil Yanshan juga. Dengan cara ini, meskipun Kuil Yanshan didefinisikan sebagai bita, mereka memang memiliki kekuatan untuk membuat dewa penguasa alam semesta menyatakan dan menyucikan. Orang suci dengan kekurangan ginjal adalah contoh nyatanya. Begitu suara seorang pembangkit tenaga semi suci terdengar, mata semua dewa di alam semesta berbinar. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kesempatan untuk naik ke alam atas. Lebih baik bergabung dengan Kuil Asap. Meskipun pilihan ini sangat berisiko, kesempatan untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang suci itu nyata. Risiko dan peluang ada bersamaan. Karena dia tertindas di kota alam semesta, dia mungkin lebih baik menyerahkan hatinya. Untuk sementara, banyak dewa kosmik di kota kosmik mulai ragu-ragu. Saudara dengan kekurangan ginjal, karena kau terobsesi dengan obsesimu, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Apakah kau pikir kau baru saja menembus basis kultivasi Sein Dao Surgawi, dan kau benar-benar bisa bersaing dengan tempat ini? Dao alam semesta, seni pedang penyelubung langit. Aku melihat Ye Chen mengorbankan pedang ilahi, dan energi pedang itu langsung menutupi kehampaan yang kacau, dan momentumnya meroket, naik dengan mantap. Di tahap menengah seorang suci, senjata Taois bawaan. Apakah ini kartu trufmu? Ye Chen tua, apa kau benar-benar berpikir aku datang untuk menyelesaikan urusan denganmu dan tidak menahan diri? Saudara-saudara, keluarlah, hari ini kita akan menghancurkan rumah tuan kota dan mengambil kembali semua yang menjadi milik kita. Suara orang suci dengan kekurangan ginjal itu terdengar. Aku melihat bahwa di kehampaan yang kacau, satu demi satu, napas orang suci itu menerobos udara. Ada sebanyak 30 Taois. Sebanyak 30 orang suci dari jalan surgawi segera menyerang Tuan Ye Chen dan mulai memukulinya. Ini tidak masuk akal, kalian penjahat keji. Kalian malah menindas segelintir orang dengan kekuatan yang lebih besar, sialan. Ye Chen mengumpat. Bukankah istana tuan kota kalian juga pernah menindas segelintir orang dengan kekuatan yang lebih besar sebelumnya? Mengapa Kuil Yanshan-ku tidak bisa menindas segelintir orang dengan kekuatan yang lebih besar? Hanya pejabat negara yang diizinkan menyalakan api, tetapi rakyat biasa tidak diizinkan menyalakan lampu. Apa alasannya? Sialan, ayo kita pergi bersama dan hajar Ye Chen kecil ini sampai mati. Sein dari reruntuhan suci langsung meraung. Pada saat ini, sejumlah besar dewa kosmik di kota menyaksikan Ye Chen mundur dengan mantap di bawah pengepungan. Mereka semua tercengang. Bukankah dewa Lingsu itu juga disucikan? Ada juga dewa burung biru, dewa Suanye, dewa Mark, dewa Yehua, dan dewa Siefei. Mereka semua disucikan. Sepertinya Kuil Yanshan benar-benar memiliki banyak kuota untuk membuktikan Dao, sialan. Apa yang terjadi di kota semesta Jihuan hanyalah sebuah episode kecil. Karena selain kota kosmik Jihuan, ada banyak kota kosmik lain di dekatnya, dan insiden serupa terjadi satu demi satu. Ada jutaan kota kosmik dalam lingkup pengaruh Gunung Seribu Kesengsaraan dan kota suci abadi, dan sejumlah besar dewa kosmik mulai melarikan diri satu demi satu.
Hampir dalam kelompok 3 atau 4 orang, mereka pergi ke alam semesta kecil dan berlari mencari jalan menuju pencerahan. Peristiwa itu mulai lepas kendali. Tetapi Dewa Sejati Yuanlong telah kembali mengasingkan diri akhir-akhir ini. Dia telah mengambil Dao-Dao Jindan, dan mulai menyerang alam Dewa Sejati Dao. Bab 1729. Alam semesta kecil saat ini. Terkadang terkompresi, terkadang mengembang. Chen Yuan sedang memahami pola ilahi abadi, dan pada saat yang sama memberi makan kristal alam semesta asli ke pohon dunia. Waktu berkedip. Hanya 6 tahun telah berlalu. Tentu saja, 6 tahun di sini mengacu pada 6 tahun alam semesta kecil, yang totalnya hanya 2190 hari. Jika dikonversi ke kecepatan waktu laut kekacauan, sedikit lebih dari 2 hari telah berlalu. Dalam 6 tahun terakhir, kekuatan Chen Yuan telah tumbuh pesat hampir sepanjang waktu. Yang pertama adalah pemahaman pola ilahi abadi. Setelah menghabiskan semua poin penguatan, pemahaman Chen Yuan tentang pola dewa kuno telah mencapai 3.321.985. Pada tablet dewa kuno, hanya tersisa 278.015 pola dewa kuno, yang belum sepenuhnya dipahaminya. Dari sini, urat utama pohon dunia mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan 95 berhasil lahir. Ada 10.260 cabang kedua. Ada 1.108.080 cabang ketiga. Dan cabang keempat tampaknya cenderung segera lahir. Ini berarti bahwa promosi Chen Yuan ke alam semesta berukuran sedang tidak jauh lagi. Saat ini, alam semesta kecil diberi makan oleh ratusan triliun kristal alam semesta primitif. Diameter benda langit raksasa itu telah melampaui 500 miliar tahun cahaya. Kekuatan penghalang ruang kosmik juga mengalami lompatan kualitatif. Hukum alam semesta lebih sempurna. Paksaan kehendak surga telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Para santo dao surgawi di bawah komando Chen Yuan juga melebihi 20. Namun, para dewa alam semesta datang untuk bersaksi dan menjadi suci dalam skala besar, dan tren ini baru saja dimulai. Percayalah bahwa selanjutnya akan mengarah pada perubahan kualitatif. Pada hari ketiga Laut Kekacauan, sebagian besar dewa alam semesta yang tidak dapat membayar pajak datang ke alam semesta kecil untuk bersaksi. Sebuah perubahan kualitatif telah terjadi. Terlihat bahwa di ruang hampa yang kacau itu, jutaan master dewa alam semesta tertarik, berkerumun. Godaan untuk berkhotbah dan menyucikan terlalu besar. Meskipun dia tahu bahwa ada risiko besar, jutaan dewa penguasa alam semesta tetap datang untuk bergabung dengan kuil asap dalam kelompok-kelompok besar. Hampir berkumpul dari segala arah. Ketika mereka tiba di koordinat ruang yang ditunjukkan oleh Ordo Dewa Yan, dia langsung terstunet oleh pemandangan di depannya. Sial, ada terlalu banyak dewa agung di sini, iya. Sekilas, aku khawatir jumlahnya tidak kurang dari 1 juta. Bisakah kuil Yanshen benar-benar menyediakan kuota sebanyak itu untuk pembuktian Dao? Aku agak menyesal. Jika aku tahu gosip yang tersebar 2 hari lalu, aku seharusnya segera berangkat. Sekarang setelah dikonfirmasi bahwa kuil Yanshen dapat menyediakan penyucian, semua orang tidak bisa menahan diri. Kita masih harus memimpin. Ketika semua orang tahu, tekanan persaingan akan meningkat. Kau tahu, ada banyak pembangkit tenaga semi-sein di sekitar sini. Kita, para Master Dewa Puncak, mungkin tidak memiliki keunggulan kompetitif apapun. Petik 2. Hei, Senior Gao Yuan Semi-Sein, bukankah kemarin kau mengatakan bahwa kau tidak akan pernah bergabung dengan organisasi sesat? Mengapa kau di sini hari ini? Apa yang kau tahu? Aku hanya ingin melihat apakah kuil Yanshen ini berbicara omong kosong. Bukankah mereka mengatakan ingin merekrut orang-orang berbakat? Aku ingin melihat apakah mereka bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Tepat ketika dewa-dewa pemakan melon yang tak terhitung jumlahnya sedang membicarakannya. Tiba-tiba, aku melihat di atas kehampaan yang kacau. 100.000 saluran pendakian tiba-tiba terbuka. Aliran cahaya putih suci mengalir turun dari kehampaan. Detik berikutnya, aku melihat suara yang sangat agung datang dari penghalang ruang alam atas. Aku Kaisar Chen Yuan, kau dan yang lainnya yang berada di bawah sekteku dapat membuktikan Tao dan menjadi suci. Selamat datang. Diiringi cahaya suci yang tak berujung. Ratusan ribu master dewa kosmik benar-benar mulai naik secara kolektif. Setelah pendakian, segera datang seorang utusan yang membawa mereka ke kuil asap untuk mengucapkan sumpah. Kemudian dia berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali untuk melihat aspek dharma kekosongan Kaisar Chen Yuan. Menyelesaikan proses sederhana. Bahkan jika dia bergabung dengan kuil asap, dia menjadi murid resmi kuil asap. Kemudian dia dapat dibawa untuk bertemu dengan Tao. Sebagian besar orang-orang ini adalah Master Dewa Puncak, dan ada juga banyak pembangkit tenaga semi-suci. Karena tidak perlu memotong dasar jalan, banyak proses yang dihemat. Kekuatan kultivasi mereka telah mencapai titik kritis, dan tidak perlu energi tambahan untuk membantu mereka menerobos. Hanya butuh sedikit persiapan.
Mereka akan mampu membentuk perubahan kualitatif dan membuktikan diri sebagai seorang suci. Jadi pada hari ini, sebanyak 80 dewa kosmik diproklamirkan dan disucikan. Jumlah Saint Dao surgawi di bawah komando Chen Yuan melonjak ke tingkat jutaan dengan kecepatan luar biasa. Akhirnya, perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Dengan lahirnya sejumlah besar Saint surgawi, alam semesta kecil akhirnya berubah. Pohon dunia mulai terpecah menjadi cabang keempat. Berdasarkan cabang ketiga, hampir setiap cabang telah berhasil terpecah menjadi 108 cabang. Cabang keempat secara tak terduga menghasilkan lebih dari 1 juta cabang. Ini juga mewakili lebih dari 1 juta kuota. Hebat! Awalnya, ada jutaan dewa penguasa alam semesta, dan saya merasa sedikit tertekan, dan tampak sedikit kewalahan. Tetapi setelah lahirnya cabang keempat, bahkan jika Anda datang dengan puluhan juta dewa penguasa alam semesta, mereka akan dicerna oleh Anda dalam hitungan menit. Chen Yuan melambaikan tangannya. Pengunjung tidak ditolak. Semua dewa penguasa alam semesta yang datang untuk bergabung atas inisiatif mereka sendiri akan dimasukkan di bawah komandonya. Sebanyak 300 juta dewa alam semesta dicerna secara langsung. Namun, pendatang baru hanya dapat menyelesaikan pembuktian dengan cabang keempat. Kekuatan Chen Yuan juga berubah secara kualitatif pada saat ini. Kata-katanya terbagi menjadi 2 bagian. Pada saat ini, di kota suci abadi. Sebagai utusan dari alam atas, Dewa Sejati Wuji Dao telah datang dari alam bawah dan turun ke kota suci abadi. Begitu tiba, ia merasa bahwa Yang Mulia sangat diremehkan. Wahai manusia kecil, aku memiliki kebajikan surga, dan memberi hormat kepada Dewa Sejati dari jalan tak terbatas. Seorang pria kuat di puncak Kaisar Suci Dao Surgawi, memimpin ratusan ribu penjaga kota suci, segera berlutut dan berkata, "Jalan mulia Dewa Sejati turun. Tidak apa-apa jika Dewa Yuanlong tidak datang untuk menyambutmu secara pribadi, tetapi kau bahkan tidak mengirim anggota tingkat Kaisar Suci Dao Surgawi untuk menyambutmu. Itu tidak masuk akal. Mungkinkah Dewa Sejati Yuanlong ini tidak menganggapku serius? Bahkan jika kau masih memiliki identitas putra dewa, jangan lupa bahwa Lao Su adalah atasanmu. Apa-apaan ini? Di mana Yuanlong, Dewa Sejati, kau, seorang Kaisar Surgawi kecil, juga layak menyambutku." Baiklah. Dewa Sejati Jalan Janji memfokuskan pandangannya. Paksaan mengerikan dari jalan itu hancur dalam sekejap. Wu Tiande memuntahkan seteguk darah tua di tempat itu. Ratusan ribu penjaga kota suci tidak berani bernapas. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat sunyi senyap. Ketika Dewa Sejati Dao marah, hukum langit dan bumi, dan segala sesuatu dalam kekacauan bergetar. "Tuan Wuji, mohon maafkan saya. Bukan karena para penjahat menghina para dewa, tetapi Yang Mulia Yuanlong saat ini sedang mundur dan menerobos, dan tidak ada yang berani mengganggu. 18 Kaisar Suci Surga di kota suci semuanya telah jatuh ke tangan bidah jahat. Bukan disengaja untuk menghina Dewa Sejati Dao, mohon maafkan saya." Bab 1730. Ajaran sesat yang begitu kuat lahir di wilayah ini, mengapa Dewa Sejati Yuanlong tidak bertindak untuk membasminya? Apakah dia tidak tahu bahwa tingkat pertumbuhan iblis sesat jauh lebih cepat daripada para santo biasa? Jika tidak diberantas tepat waktu, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Jika dia mundur saat ini, itu bukan hanya kejahatan kelalaian yang serius, tetapi juga kejahatan tambahan. Dewa Janji menatapnya. Tekanan mengerikan dari jalan itu seperti murka Tianwei. Qizi Wuji, Yang Mulia Dewa Sejati Yuanlong, tidak membiarkannya begitu saja, tetapi benar-benar tidak dapat mengendalikannya. Belum lama ini, Yang Mulia Dewa Sejati Yuanlong bertempur dengan sesat jahat itu, tetapi sayangnya dia gagal membunuhnya, dan kembali dengan luka serius. Aku tidak punya pilihan selain mundur dan memulihkan diri. Lebih jauh lagi, iblis sesat itu sangat licik, bahkan menggunakan trik mengalihkan harimau dari gunung. Sambil menarik Dewa Sejati Yuanlong untuk bertarung dengannya, dia juga mengendalikan Kaisar Suci Yuyao dan membantunya mencuri harta karun kota suci, yang mengakibatkan perampokan upeti pajak. Tuan Yuanlong Zhensen, saya tidak menyangka akan ada pengkhianat yang menyusup ke puncak Dewan Perwakilan Rakyat, dan sungguh tidak ada jalan keluar. Wu Tiande bercerita dengan senyum masam. Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Dewa Sejati Janji pun terkejut. Dia sangat memahami kekuatan Dewa Sejati Yuanlong. Dia adalah salah satu Dewa Sejati di kehampaan, yang dikenal tak terkalahkan di level yang sama. Dia dilengkapi dengan sistem portabel, dan dia adalah salah satu putra Dewa Hongmeng yang menjadi fokus pelatihan kuil Hongmeng. Meskipun tingkatannya satu level lebih rendah darinya, tetapi lawannya hanya berusia 8.000 juta tahun. Dan dia bebas untuk berkhotbah dan menyucikan diri. Dapat dikatakan bahwa masa depan tidak terbatas. Dan dia adalah Dewa Sejati dari jalan tak terbatas, dan usianya tahun ini adalah 800 miliar tahun. Potensi bakatnya tidak kalah dengan Yuanlong Zhensen. Hanya perlu hidup cukup lama. Itulah mengapa dia perlahan mencapai puncak.
Menurut potensi Dewa Sejati Yuanlong, mungkin tidak butuh waktu bertahun-tahun untuk melampauinya. Meskipun Yuanlong berada di alam Dewa Sejati kehampaan, dia memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas yang menyaingi Dewa Sejati dari Jalan Agung. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin hal itu tidak dapat memberantas ajaran sesat yang bersifat setan? Aku khawatir masalah ini akan benar-benar menarik perhatian para petinggi di alam atas. Boom! Saat itu, aku melihat langit di atas gedung Zensen yang baru dibangun. Tiba-tiba muncul jalan cahaya ilahi yang menakutkan, melesat ke langit. Seketika menembus kehampaan kacau yang tak berujung. Seorang pria kuat dengan rambut di kepalanya, sosok heroik, dan tubuh bagian atas tanpa baju. Di bawah cahaya ilahi yang tak berujung dari jalan cahaya itu, ia perlahan naik ke langit. Ada pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Hukum Jalan Agung berubah menjadi garis-garis dan mengembun di sekitar tubuhnya. Membentuk jejak Dao Shenwen. Detik berikutnya, dengan kota suci abadi sebagai pusatnya, kehampaan kacau dengan radius ratusan juta tahun cahaya hampir menggulung badai energi yang dahsyat. Energi sumber kekacauan yang tak berujung dengan panik berkumpul menuju Dewa Sejati Yuanlong dengan kecepatan luar biasa. Aura di tubuhnya mulai menjadi semakin kuat, dan semakin kuat. Segera, di luar tubuh Dewa Sejati Yuanlong, sebuah lingkaran Dao tiba-tiba mengembun. Saat lingkaran jalan cahaya itu terbentuk, jalan paksaan yang menakutkan langsung ditekan. Di kota suci abadi, jutaan orang suci Dao surga, di bawah tekanan jalan yang mengerikan ini, langsung hancur berkeping-keping, gemetar. Hanya Dewa Sejati Janji yang tidak terpengaruh. Namun itu sudah cukup mengejutkan. Kau benar-benar berhasil menembus, Dewa Sejati Yuanlong, selamat atas keberhasilanmu menembus alam Dewa Sejati Dao. 10 tahun yang lalu, aku memperkirakan kau mungkin akan menembus alam Dewa Sejati Dao dalam waktu 2000 juta tahun. Aku tidak menyangka kau akan juta tahun lebih cepat dari perkiraanku. Selamat, kata Dewa Sejati Janji dengan nada tenang. Sebelumnya, ia ingin menemui Yuanlong Xingxi untuk menanyainya. Tetapi lawannya, setelah berhasil menembus, statusnya tidak lagi di bawahnya. Sikap bicaranya pun menjadi jauh lebih tenang. Bagaimanapun, ada perbedaan kualitatif antara Dewa Sejati Dao dan Dewa Sejati Void. Kau tak terkalahkan di level yang sama di alam Dewa Sejati Void, dan masih ada jurang pemisah dibandingkan dengan Dewa Sejati Dao yang sebenarnya. Ini sangat realistis. Kekuatan adalah satu-satunya kriteria untuk mengukur status seseorang. Senior Wuji terlalu sopan. Senior datang ke kota suci abadi kali ini, tetapi para pejabat gagal menyambutnya secara pribadi, jadi kuharap kau tidak menyalahkan senior. Kata Dewa Sejati Yuanlong dengan sikap hormat. Itu sudah cukup untuk menjaga harga diri. Mengapa senior tidak disebut senior? Sekarang kau dan aku sama-sama Dewa Sejati Dao. Kita berada di alam yang sama, jadi mari kita sebut mereka rekan. Saudara Taois Yuanlong, apa pendapatmu tentang perampasan upeti pajak kali ini? Masalah ini sudah terjadi. Kita harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini terus memburuk. Begitu Dewa Sejati Yuanlong mengatakan ini, Yuanlong tahu bahwa pihak lain berencana untuk menjaga harga dirinya dan membiarkannya menangani akibatnya. Jika mengikuti proses normal, insiden keji besar seperti itu terjadi di wilayah hukum Istana Dewa Sejati. Tidak hanya iblis sesat yang begitu kuat telah dibangkitkan, tetapi anggota berpangkat tinggi dari rumah Al-Quds juga ditangkap. Pada akhirnya, upeti alam atas pun dirampok. Atas kelalaian tanggung jawab yang begitu besar, Dewa Sejati Yuanlong harus disalahkan. Mungkin ini akan sangat memengaruhi penilaian kinerja. Prosedur yang paling tepat bagi Dewa Sejati Wuji Dao adalah melaporkan masalah ini kepada petinggi alam atas sesegera mungkin. Seorang pria yang benar-benar kuat dikirim dari alam atas untuk memberantas penindasan Chen Yuan. Dengan demikian, meskipun Chen Yuan telah diberantas, Dewa Sejati Yuanlong pasti akan dihukum berat. Senior Wuji, 3 hari yang lalu, saya mengirim perintah untuk meminta kota alam semesta di bawah untuk membuat upeti pajak baru. Meskipun agak enggan, tetapi jika dipaksakan, seharusnya bisa dipaksakan. Senior, tolong jangan melaporkan fakta bahwa upeti pajak dijarah oleh bidah dan roh jahat. Yuanlong pasti akan mengingat kebaikan tuanmu. Sedikit berpikir, Dewa Sejati Yuanlong dengan santai meletakkan mantra, dan segera mengirimkan kotak hadiah. Kotak hadiah ini adalah ruang tersendiri, dan sebenarnya ada 3 hati alam semesta di dalamnya. Hal langka seperti ini, Dewa Sejati Wuji Dao tak kuasa menahan diri untuk melihatnya beberapa kali lagi. Obrolan yang bagus, obrolan yang bagus. Antara kita harus saling membantu, itulah yang seharusnya kita lakukan. Namun, lebih baik kita selesaikan iblis sesat ini secepat mungkin, kalau tidak, dampaknya akan semakin besar, dan aku tidak bisa menyembunyikannya untukmu. Janji Jalan Agung menerima kotak hadiah itu dengan tenang. Petik 2. Langsung mulai dengan saudara-saudaraku. Terakhir kali,
Kapak pembuka langit yang kumurnikan dirampok, dan kebetulan aku kembali dalam keadaan lemah, yang memungkinkan si sesat Chen Yuan untuk mengambil keuntungan. Tapi kali ini, aku telah kembali ke masa jayaku, dan aku juga berhasil menembus alam dewa sejati Dao, dan kekuatanku telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Saudara Wuji, aku sarankan kita segera bertindak dan bekerja sama untuk memberantas ajaran sesat. Jika kita berhasil, aku akan memberimu kapak yang akan membuka langit. Selain itu, alam semesta kecil ajaran sesat dan iblis telah terbentuk. Jika kita dapat memisahkannya dan memurnikan asal mula dunia, mungkin kita dapat memadatkannya menjadi cincin jalan agung. Kata Dewa Sejati Yuanlong dengan penuh semangat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.